Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikannya. Jemaat, kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita berkumpul dan menyembah-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakanlah kami datang menyembah-Mu dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur, saya undang teman-teman untuk berdoa pembuka. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan kasih karunia yang kami berikan sampai saat ini. Tiba saatnya Tuhan dalam live streaming ini, kami ingin memulai ibadah gerakan pemuda ini. Tuhan kiranya berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan juga berkatilah teman-teman kami yang ada di rumah, agar selalu dalam keadaan yang sehat, dan selalu Tuhan lindungi Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur berbalasan, yaitu dari Mazmur 17 ayat yang ke-7 sampai ke-12.
Mazmur 17 ayat 7 sampai 12. Untuk ayat yang tercetak keluar dibacakan oleh perempuan, yang tercetak ke dalam dibacakan oleh laki-laki. Mazmur 17 ayat 7 sampai 12. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk mengempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Kita responi pembacaan Mazmur pada hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus Memanggil Mari Segera. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Dipersilakan kepada pelayan firman. Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, sebelum kita sama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, baiklah kita menyiapkan bahan bacaan Alkitab yang mau kita baca dan renungkan dalam perjumpaan ibadah GP perdana secara virtual. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Surat 1 Tesalonika pasal 3, 1 Tesalonika pasal 3 pada ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kalau sudah mendapatkan bahan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan, biarkan Alkitab terbuka di tangan kita bersama. Mari berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, dalam kasih-Mu kami ada seperti kami ada. Walau kami menjalankan ibadah bukan dalam perjumpaan dan persekutuan dalam kehangatan sebagaimana yang kami acap lakukan sebelum pandemi COVID-19. Walau kami terpisah beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Roh Kudus mempersatukan kami. Dan biarlah kiranya saat mana kembali kami Tuhan izinkan untuk mendalami kebenaran firman Tuhan, kami mohon Tuhan kuasai sepenuhnya hati dan pikiran kami dengan keteduhan Tuhan. Agar dalam keteduhan itu kami dapat mendengar suara Tuhan dengan jernih, terlebih dalam terang kuasa Roh Kudus. Kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Terlebih walau kami masih muda, Tuhan mampukan kami untuk dapat hadir mengaktualisasi kehendak Tuhan dalam ibadah karya dan aktual kami sebagai bentara muda-mu ya Tuhan Yesus. Dalam Kristus firman yang hidup itulah kami memohon. Amin.
Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, mari berdiri bersama untuk mendengar pembacaan Alkitab dari surat 1 Tesalonika pasal 3 pada ayat 12 dan ayat yang ke-13 yang bertutur sebagai berikut. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, saya memulai renungan atau khotbah dalam perjumpaan perdana Gerakan Pemuda secara virtual ini dengan sebuah cerita lama. Cerita lama dari kerusuhan Mei 1998. Saya tidak tahu persis rekan-rekan muda pada waktu itu umur berapa, tapi saya percaya karena peristiwa itu begitu populer di tanah air kita, maka dengan sebutan kerusuhan Mei 1998, rekan-rekan muda juga tahu maksud saya. Ini terjadi di kota Makassar, dalam kaitannya dengan seorang pemuda di ujung pandang di Makassar tentunya, yang bernama Tapa. Rekan-rekan muda yang kekasih, Tapa adalah nama seorang pemuda miskin. Tapa adalah seorang muda yang putus sekolah, artinya dia tidak bisa sekolah sampai tinggi, sehingga sehari-hari dia cuma bekerja sebagai seorang penarik becak di sekitar jantung kota Makassar. Nah, pada waktu terjadinya kerusuhan Mei 1998 di Makassar, sebagaimana yang terjadi juga di Jakarta dan di semua hampir ibu kota provinsi, teman-teman Tapa dan masyarakat yang menjadi brutal. Tadinya demonstrasinya damai, gitu, tapi berubah gitu, oleh sebuah rekayasa jadi brutal. Lalu kemudian masyarakat merusak, masyarakat menjarah toko-toko dan mal-mal, tapi Tapa tetap duduk diam di becaknya dan tidak ikut-ikutan menjarah toko, tidak ikut-ikutan menjarah mal yang sudah memang dirusak massa untuk dijarah dan kemudian dibakar. Gitu. Nah, agaknya itu menjadi sebuah bidikan yang unik oleh Pangdam Kodam 14 Hasanuddin pada waktu itu, Jenderal Agung Gumelar, sehingga dia menghampiri penarik becak muda ini dan bertanya gitu, kepada Tapa, kenapa kok nggak ikut bersama dengan teman-temanmu dan masyarakat yang menjarah, padahal semua toko-toko, semua mal sudah habis dijarah. Apa yang menyebabkan kau tidak beranjak dari tempatmu? Jawab Tapa, karena mengambil yang bukan miliknya atau mengambil yang bukan milik saya adalah dosa.
Itu nasihat ibu saya, kata Tapa. Saya tidak mau mengecewakan ibu dan bapak saya di rumah. Terlebih saya tidak mau mengecewakan Allah gitu. Mengapa Tapa tidak ikut menjarah? Karena baginya mengambil apa yang bukan haknya adalah dosa. Tapa tidak mau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar. Itu nasihat ibunya. Tapa tidak mau mengecewakan ayahnya dan ibunya di rumah. Terlebih mengecewakan hati Tuhan. Nah, ketika saya baca ulasan tulisan itu di harian Jawa Pos, satu hari setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998, gitu, saya agak terkesima gitu ya. Lalu sempat timbul dalam hati saya pertanyaan, bagaimana Tapa yang bukan Kristen dapat menjaga kelakuannya bersih dan kudus? Harian Jawa Pos tempo hari menayangkan atau menurunkan berita, Tapa ingat taat pada nasihat orang tuanya, dalam hal ini ibunya. Tapa mendengar suara hati nuraninya. Tapa bukan hanya mendengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi mengikuti apa kata nuraninya. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu sifatnya secara sosiologis general. Gitu, ya. Rekan-rekan muda pernah dengar dalam kehidupan sehari-hari secara sosial, orang berkata, dengarkanlah nuranimu. Nah itu. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Roma pasal 2, 14 dan 15, rekan-rekan muda, di situ ditulis apabila bangsa-bangsa lain tidak mempunyai Taurat, mempunyai firman Tuhan, mempunyai seperti kita miliki dalam Alkitab kita, tapi oleh dorongan atau niatnya sendiri melakukan apa yang dituntut Taurat, apa yang dituntut firman Tuhan, maka walaupun mereka tidak memilikinya, namun perbuatan baik mereka telah diperhitungkan sebagai yang telah melakukan perintah Allah, melakukan Taurat, melakukan pesan daripada Alkitab. Dengan perbuatan tersebut mereka menunjukkan bahwa firman Tuhan ada di dalam hati mereka, berupa suara hati nurani mereka. Nah, itu juga barangkali rekan-rekan muda sebagai informasi ketika kita bertanya gitu. Lalu kemudian orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia mati, lalu kemudian bagaimana? Gitu. Roma pasal 2 ayat 14 dan 15 katakan, suara nurani mereka turut menghakimi mereka, turut menuduh dan turut membela. Gitu. Jadi berbahagialah orang-orang yang lalu kemudian dia mendengar nuraninya, tapi lalu kemudian dia lebih lagi seperti kita mentaati firman Tuhan. Seperti Mahatma Gandhi misalnya. Ya. Siapa yang bisa menghakimi dia kalau dia lalu kemudian mati, dia nggak masuk surga? Teman-teman GP tahu? Spirit perjuangan ahimsa itu terjadi karena Mahatma Gandhi setiap kali dia meditasi, setiap kali dia kontemplasi, dia tuh menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 169. Tahu nggak nyanyian Kidung Jemaat 169 apa? Memandang salib Rajaku yang matinya untuk dosa dunia. Gitu. Seorang Mahatma Gandhi ketika dia beryoga, ketika dia bersemedi, ketika dia bertapa, di hatinya dia mendengung, memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia. Karena walaupun dia Hindu, tapi dia lebih Kristen daripada orang Kristen. Dalam satu buku yang saya baca di sidang YMCA, sidang pemuda remaja seluruh dunia, Mahatma Gandhi memberikan kata sambutan luar biasa, mengutip ayat-ayat Alkitab, mengutip khotbah di bukit yang dia hafal luar kepala. Yang paling Mahatma Gandhi suka adalah kesaksian Injil Matius, khotbah di bukit Yesus, hafal dia. Dan ada satu remaja dan muda bertanya pada akhir,
Sesi tanya jawabnya. Kalau demikian, Pak Mahatma Gandhi, kenapa Bapak tidak menjadi Kristen? Jawab Mahatma Gandhi luar biasa. Semoga itu menjadi catatan buat rekan-rekan muda. Kalau seandainya di India ini saya lihat orang-orang Kristen tidak menginjak-injak khotbah di bukit Yesus. Nah, saya duluan untuk memberi diri dibaptis. Sayang, orang-orang Kristen tidak menghargai khotbah di bukit Yesus. Tapi biarlah, karena itu biarlah saya seperti ini. Tapi apa yang Yesus ajarkan setiap detik saya lakukan. Nah itu. Makanya Roma pasal 12 ayat 14-15 tadi bilang, orang yang lalu kemudian gak percaya Yesus tapi dia mendengar hati nuraninya, suara nuraninya itu turut nanti menghakimi dia, gitu. Turut menuduh tapi turut membela. Gitu. Kenapa Tapa bisa berlaku seperti itu? Karena Tapa mendengar nuraninya, walaupun dia bukan seorang pemuda Kristen. Nah, karena itu rekan-rekan muda, bila Tapa bukan orang Kristen bisa berbuat baik yang luar biasa seperti itu, seharusnya saya dan rekan-rekan muda harus bisa lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi dari apa yang lalu kemudian dilakukan oleh seorang Tapa, pemuda miskin, tukang becak di Makassar sana. Gitu. Mengapa? Karena Alkitab bilang kita adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pengikut Kristus. Gitu. Saya catat ada 3 ayat di situ. 1 Yohanes pasal 15 ayat 16, Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri ini. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itu kita. Kenapa begitu? Karena roh yang ada di dalam setiap orang Kristen, roh yang ada di dalam setiap GP, pengurus dan anggota adalah roh yang lebih besar daripada roh-roh kuasa-kuasa di dunia ini. Roh yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Asalkan saya dan juga GP mau memanfaatkan atau mau menggunakan tools, alat yang Tuhan berikan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan itu. Nah, buktinya apa? Surat 1 Yohanes yang Rasul Paulus tulis sekitar tahun 60 sampai dengan 62 itu Masehi. 60 sampai dengan 62 Masehi bersaksi bahwa jemaat dan para pemuda yang hidup berkemenangan dalam menghadapi masalah, cobaan dan penyesatan dan kesusahan dalam berpelayanan. Bukan hanya jemaat yang tua-tua di Tesalonika, tapi ada kontribusi orang-orang muda. Mereka hidup dalam berpelayanan yang berkemenangan. Mengapa jemaat dan para pemuka Tesalonika, pemuda memiliki hidup yang berkemenangan? Karena mereka hidup dekat dan bergaul, akrab dengan Tuhan. Karena mereka hidup di dalam firman, berakar, bertumbuh, dibangun, berbuah di dalam firman Tuhan. Karena mereka menjaga kekudusan hidup agar hidup mereka bersih dan tetap kudus. Dalam Mazmur 119 ayat 9 bilang, dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan begitu, maka kebaikan hidup mereka, maksudnya jemaat Tesalonika bersama dengan para pemuda yang memberi kontribusi positif dan konstruktif, dikenal, diketahui oleh semua orang secara meluas, hingga disanteri wilayah provinsi Makedonia. Makedonia itu wilayah yang ibu kotanya Tesalonika, dan seantero wilayah provinsi Akaya. Akaya itu ibu kotanya di kota Korintus. Mereka tidak dikalahkan oleh kejahatan. Mereka tidak terpancing untuk menjawab masalah dengan berbuat jahat, dengan emosional, dengan menjawab persoalan dengan menimbulkan masalah yang baru. Tidak. Selanjutnya, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam bimbingan dan pelayanan bersama Timotius, yang ketika ada masalah
penyesatan, himpitan dari orang-orang Yahudi yang tidak suka pada orang Kristen di Tesalonika. Timotius dikirim, para pemuda Tesalonika memberikan kontribusi yang positif, konstruktif, karena meskipun dalam usia muda mereka tidak disepelekan, namun memiliki hidup yang berkualitas, seperti apa yang kita baca dalam surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Menjadi teladan dalam perkataan, dalam sikap dan perilaku hidup, dalam tindakan, attitude dan behavior, dalam kasih dan dalam kesetiaan, loyalitas dan komitmen. Orang-orang muda di Tesalonika membuat hal yang seperti itu. Nah, persekutuan pemuda yang diberkati Tuhan, pengurus dan anggota Pelkat GPIB Tugu DKI Jakarta yang Tuhan Yesus panggil dan tetapkan, juga untuk memiliki kualitas spiritual dan pelayanan sebagaimana keteladanan di Tesalonika ini, yang Rasul Paulus selalu syukuri dan doakan dalam doa pribadinya. Tadi dua ayat yang kita baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 dan 13 itu bagian daripada doa Paulus untuk jemaat dalam pengucapan syukur. Nah, akhirnya rekan-rekan muda yang kekasih, jadikanlah perilaku hidup Yesus sebagai panutan dan teladan. Ada dua ayat yang saya kutip di sini. Yang pertama, Injil Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Itu berbicara apa? Bicara tentang membangun dan mempersiapkan spiritualitas yang mendengar dan melakukan kehendak Bapaknya. Ada waktu untuk bergaul akrab dengan Bapa Sorgawi, intim, keluar bersaat teduh, berdoa, membangun hubungan spiritualitas yang baik. Pengurus dan anggota GP harus membuat hal yang seperti itu, bergaul dengan Tuhan dengan akrab. Lalu Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tuh kuncinya, kata kuncinya adalah ada tertulis ketika dia dicobai oleh iblis dengan 3 percobaan yang berat. Kenapa Yesus menang? Bukan sok jago, bukan pakai otot, tapi pakai otak. Yesus baca banyak, karena itulah kemudian dia mengantisipasi dengan ada tertulis. Ada tertulis bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Itu kunci kemenangan. Bagaimana lalu kemudian kita bisa menang kalau lalu kemudian kita tidak punya basic, kita tidak punya rujukan, kita tidak punya referensi ayat-ayat firman Tuhan. Tampias dalam pergaulan. Tampias. Saya mau selalu bilang sama rekan-rekan GP, kenapa Google itu hebat? Kenapa Mbah Google itu hebat? Kita tanya apa saja, dia bisa jawab. Karena di input data. Kalau nggak di input data juga dia nggak tahu. Gitu. Begitu juga baca firman Tuhan, baca aja. Gitu. Ketika nanti ada masalah, ayat itu lalu keluar gitu, menjadi suatu hikmat. Karena itu dikatakan firman-Mu adalah pelita dan terang. Dia akan menjadi terang yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah input, gitu, nggak bisa. Google hebat karena orang input gitu, data. Ada tertulis karena Yesus pernah membaca firman, membaca gulungan-gulungan kitab. Kalau kita sekarang bersyukur nggak usah gulung-gulungan kitab, baca Alkitab kita. Nah, dari hidup yang pertama bergaul akrab dengan Bapa Sorgawi, yang kedua hidup dekat di dalam firman Tuhan, 3 membangun kualitas spiritualitas, bukan saja intelektualitas kita yang kita bangun, tapi spiritualitas. Yang keempat, rajin membaca Alkitab, maka hidup yang berkemenangan itu akan kita GPIB Tugu juga peroleh. 4 langkah iman tadi. Selamat berproses dalam anugerah istimewa berupa hidup yang berkemenangan yang Tuhan mau berikan kepada saudara pengurus dan anggota GP melalui kegiatan ber-GP di jemaat
Tugu DKI Jakarta, Soli Deo Gloria, terpujilah nama Tuhan lewat kegiatan ber-GPIB Anda dan juga saya. Tuhan memberkati. Amin. Kita harus membawa berita ke dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Rekan-rekan muda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita bersyafaat, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam Kristus pengasih kami bersyukur buat ibadah perdana GP yang dilakukan pada saat ini, di mana kami boleh mengikutinya dengan sukacita dari tempat kami masing-masing. Walau kami tidak ada dalam himpunan persekutuan yang bersekutu dalam satu ruangan, kami terpisah jarak, tapi kami mau satukan hati kami, Tuhan Yesus, untuk bersyafaat, untuk memohon pembelaan Tuhan bagi pokok-pokok doa yang mau kami doakan. Tuhan, kami berdoa di awal syafaat ini dalam empati dan simpati bagi rekan-rekan GP kami yang mengalami kelemahan tubuh, atau yang bersama dengan keluarga mengalami pergumulan kesehatan, baik karena sakit yang biasa dan umum, terlebih walau ada dalam situasi dan kondisi yang kurang terekspos, bergumul dengan keterpaparan karena COVID-19. Di tempat mana mereka berdoa dalam keresahan dan kegelisahan, rintihan karena sakit dan derita yang mereka alami, datanglah ya Tuhan dengan belas pengasihan dan jamahan-Mu yang maha ajaib untuk menguatkan, menghibur, menolong, melepaskan, dan bahkan menyembuhkan kekasih-kekasih kami. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan GP yang mengalami masalah dalam studi karena tidak bisa hadir dalam kehadiran bersama-sama ketika semuanya harus dijalani dari rumah, baik sekolah maupun kuliah maupun bekerja. Berikan ketabahan, berikanlah penghiburan ketika rasa bosan dan jenuh itu datang. Kami berdoa khususnya juga untuk kekasih-kekasih GP kami yang juga terhempas oleh gelombang pandemi yang juga menerpa sektor ekonomi, ketika mereka harus mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam penghasilan, dalam nafkah kehidupan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Bapak, di dalamnya kami juga berdoa untuk teman-teman kami dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, ketika mereka bergumul untuk jenjang
yang lebih tinggi lagi untuk tanggung jawab pekerjaan keseharian mereka. Tuhan berikan hikmat, akal budi dan kemampuan untuk tetap loyal dan komit mengerjakan segalanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan karenanya apa yang maksimal dapat mereka persembahkan dalam pekerjaan. Tuhan, kami dalam kesehatian juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang bergumul untuk masa depan mereka, ketika mereka membutuhkan pasangan hidup, ketika mereka sedang merintis jalan bersama dengan kekasih yang juga mereka harapkan sungguh Tuhan persatukan sebagai jodoh yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap kisah kasih yang mereka bina. Biarlah kiranya semuanya mereka jalani dalam kekudusan, tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan orang tua, mengecewakan hati Tuhan. Dan akhirnya berkatilah para pengurus dan semua anggota, agar walaupun pada masa pandemi ini tetap berkreativitas dalam kesetiaan, dalam loyalitas, dalam komitmen untuk menyukseskan ibadah-ibadah GP dan kegiatan-kegiatan GP yang dijalani. Karena itu berikan hikmat, akal budi bagi pengurus dan semua anggota, walaupun terkendala oleh pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan, tapi apa yang menjadi agenda-agenda ber-GP dapat tetap berjalan. Seperti firman-Mu Tuhan, walaupun kami masih muda, tolong kami untuk memiliki mentalitas dan spiritualitas yang berkualitas baik, sehingga kami pun memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mampukan kami, jangan karena usia kami dianggap remeh, tapi kami juga boleh menjadi teladan yang baik seperti apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya datang dan jumpailah semua kami yang berdoa di tempat kami berdoa. Hampirilah kami, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, tangan pengurapan-Mu untuk mengurapi sumber daya kami sebagai bentara muda-mu Tuhan Yesus. Agar selesai ibadah ini kami masih melanjutkan untuk melayani Tuhan dalam ibadah karya kami. Terimalah rangkaian ibadah, nyanyian doa dan persekutuan kami dengan firman Tuhan untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan pun memberkati semua kami. Kami yang di rumah, rekan-rekan multimedia, rekan-rekan pengurus dan GP yang hadir melalui tapping ibadah ini, agar semuanya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman, kini saatnya kita memberi persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini, atau bisa dapat dititipkan kepada orang tua kita masing-masing untuk disampaikan kepada koordinator sektor atau majelis jemaat. Kita memberikan lagu persembahan, Berilah yang Baik.
Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Tiba saatnya kami ingin mengumpulkan persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan kiranya berkati persembahan ini agar berguna bagi pembangunan gereja atau kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang mengurus uang persembahan ini, Tuhan kiranya berkati agar dipakai dan digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan warta gerakan pemuda untuk ke depan. Ibadah selanjutnya akan dilakukan secara virtual kembali untuk tanggal 20 Maret dan akan akan di-share dari YouTube dan Instagram, dan untuk ibadah hari ini juga akan di-share di YouTube dan Instagram, jadi teman-teman bisa dilihat di YouTube maupun di Instagram. Dan juga untuk kegiatan ke GP ke depan akan dilakukan olahraga, tapi kami masih mengingat PSBB ataupun hal yang akan dilakukan nanti pemerintah, jadi masih hanya terbatas yang akan bisa diadakan oleh teman-teman. Jadi untuk bulu tangkis maupun olahraga pagi hanya bisa dilakukan maksimal 10 orang. Demikian warta gerakan pemuda untuk kegiatan ke depan. Kita akhiri ibadah gerakan pemuda pada hari ini dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Ikutlah Tuhan Dalam Terang. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Kita masuk pada pengutusan. Silakan pada pengutusan. Arahkan hati dan pikiranmu senantiasa kepada Tuhan Yesus, rekan-rekan GP, dan tetap berjalanlah dalam naungan penyertaan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya. Amin.